Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Jakkus PS dan salam rental. Oke, malam hari ini hari Minggu ya, kita masih tetap rental dan kemudian ada garapan servis stick DS3 ya. Kebetulan ini milik dari pelanggan yang lagi main PS, yang lagi main PS3. Kemudian dia bawa dua stick yang harus aku kerjakan. Yang pertama harus ganti PCB, yang kedua ganti analog. Oke, sembari anaknya sambil main PS, sambil nunggu servisannya selesai, kita segera garap ya, segera kita kerjakan sticknya teman-teman ya. Oke, ini rental terus berdatangan. Nah ini dia. Iya, ini siapa ini yang datang? Wow, rupanya ini dia yang datang ya. Oke, jadi ini sambil ngerental, sambil nyervis teman-teman ya. Harus cepat selesai. Iya, kita kerjakan secepat mungkin untuk servisan sticknya ya. Masuk. Wah, iki jenenge sopo? Iki Ador, iki Mugdor. Bonong, iya, Mugdor dan Bonong. Nah, ini dia suasana rentalan malam hari ini teman-teman ya. Nah, ini dia suasana rentalannya. Seperti ini sudah hampir penuh minggu malam. Kalau tadi siang kita bertanya-tanya ya, kira-kira habis maghrib akan ada yang main atau enggak? Kira-kira habis maghrib ada yang main atau enggak ya? Nah, ternyata lumayan ramai ini, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 unit ya. Oke, segera dipasang sama si Fahri dan kita let's go saja untuk menyervis sticknya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah stick OP DS3 ya. Jadi ada pelanggan rental yang juga punya PS3 ya. Nah kebetulan sticknya ini katanya rusak, kotaknya nggak bisa dipencet, maka akan Jakkus ganti PCB-nya begitu ya. Terus stick satunya analognya yang rusak, begitu teman-teman ya. Nah biasanya Jakkus sering nolak kalau ada servisan stick, terutama di malam hari. Karena Jakkus di samping capek juga ribet banget dengan rentalan. Makanya malam hari ini akan Jakkus kerjakan servisan ini secepat mungkin ya. Sekali lagi secepat mungkin. Sambil langsung tak rekam saja servisan stick ini ya. Jadi apapun kegiatannya, Jakkus terutama di bidang servisan, ngisi game atau nyervis PS atau stick, coba langsung kita bikin kontennya ya. Eman-eman kalau nggak di konten kita berbagi dengan teman-teman yang lain, siapa tahu hasil dari rekaman ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Oke, ini Jakkus sudah bongkar. Mohon maaf agak batuk. Oke, Jakkus ini bongkar stick DS3 nya. Oke, kita lepas dulu karet-karetnya, terus PCB-nya, plastiknya juga kita lepas. Tutup analognya juga kita lepas. Kebetulan ini tutup analognya sudah agak longgar. Nanti kita modifikasi untuk tutup analognya supaya rapet ya, karena masih bagus eman-eman. Oke, itu PCB-nya langsung kita buang aja dan akan kita ganti. Kebetulan ini belum pernah dibongkar sama sekali sticknya, jadi lumayan masih sangat kuat ya. Terus kabel-kabel yang menuju ke getar biasanya tak potong, ini nggak tak potong. Memang agak sedikit meribetkan kalau nggak dipotong ya. Oke, ini PCB barunya Jakkus untuk mengganti PCB yang lama, PCB yang rusak, kotaknya nggak bisa dipencet ya. Oke, iya, kita nggak usah banyak-banyak modif, biar cepat aja, karena maunya konten ini lumayan cepat, secepat-cepatnya ya. Iya, jadi ini ngambil gambarnya pas rentalan belum terlalu penuh teman-teman ya. Kemudian setelah Jakkus ngerental selesai, nyervis selesai, wah rentalannya luar biasa, bejubel banget. Makanya ini tak cepatin aja, apalagi kalau ini masih tangan pertama, servisnya enak banget ya. Jadi belum pernah diservis sticknya dan baru pertama kali ini ke tempat Jakkus ya untuk servisan sticknya, jadi bukan bekas orang lain, maka ya lebih enak aja untuk nyervisnya gitu ya. Beda kalau bekas orang lain, wah pasti nggak akan bisa maksimal, kecuali memang dari awal sudah servis ke Jakkus ini ya, begitu. Iya, sudah kita tarik karet-karet RL nya
Jadi untuk pemasangan RL kita tarik pakai ada ya alatnya, itu penjepit karet. Dan ini sudah kita ganti PCB plastiknya untuk stick OP ini. Kemudian kan Cak Kus mau nancepin topi analog ke analognya ya, ternyata topinya agak longgar, maka kita akali pakai kertas ini teman-teman ya. Kertas kita potong kecil banget, kecil ya kurang lebih dua sisinya itu dua potong ya. Oke, jadi satu potong tak tekuk jadi dua-dua. Nah, kemudian di sela-sela potongan itu kita masukkan untuk ke analognya ya. Nah, ini kita masukkan, nah sudah rapat kan. Nah, kayaknya mungkin nggak bakalan lepas kalau dipakai main PS gitu ya. Nah, ini kita potong kertas tipis saja begini. Oke, kemudian kita tekuk seperti itu. Nah, itu dia kita tekuk. Ya, kemudian akan kita masukkan ke dalam lubang tutup analog teman-teman ya. Oke, ini dia. Kita masukkan ke dalam lubang tutup analog. Nah, seperti itu. Iya. Kemudian kita tancapkan ke tiang analognya teman-teman ya. Ini akan bikin tutup yang tadinya longgar jadi rapat ya. Terutama untuk yang tiang plastik PS analog ke tiang plastik ya. Kalau yang tiang besi agak lumayan susah begitu ya. Jadi memang lebih praktis kalau kertas yang dipotong kecil supaya tutup analognya rapet ya, yang tiang plastik begitu ya. Oke, kemudian kita coba pasang. Nah, sekali lagi kalau memang tidak kita putus, yang namanya kabel-kabel digetar memang agak sedikit meribetkan dalam pemasangannya ya. Nah, tuh agak ribet kan. Biasanya Cak Kus tuh tak potong semua kabel-kabel yang menuju getar itu supaya nyervisnya cepet, gampang aja ya. Kalau nggak dicopot ya seperti ini, bikin jelimet ya. Iya. Nah, begitu. Nah, sudah, kita coba cek dulu ya. Nah, analognya, kemudian kita tekan tombol home-nya, ternyata sudah nyala lampunya. Iya. Oke, sudah nyala ya. Iya, sebenarnya Cak Kus sudah ngantuk nih malam jam 1 dini hari. Cak Kus mengisi suara ini ya. Sudah jam 1 dini hari nih ya. Soalnya habis live streaming barusan. Terus ingat kalau Cak Kus tadi sempat kerekam nyervis stick ya. Ya sudah, tak lanjut aja malam hari dini hari ini supaya nggak ada keributan yang ikut menyertai dalam pengisian suara ya. Kalau siang kan pasti rame banget. Malam juga rame. Ini coba dini hari yang sepi ini kita coba isi suara ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai pemasangan PCB, kemudian kita pasang RL-nya, tombol home-nya juga sudah bisa. Kita tinggal pasang aja casingnya ini ya. Iya, sabar sejenak. Iya. Oke, begitu caranya ya untuk memasang casing. Nah, iya. Ya, gampang kan? Nah, gampang. Oke, kita lihat apakah semua tombolnya berfungsi dengan baik begitu. Iya, kalau enggak bagus ya nanti dilepas lagi, lalu dimasukkan lagi supaya RL-nya, R2, L2-nya tetap nyantol begitu ya. Dan kita tes di tester stick, memang sticknya sudah oke, sudah tidak menggoda lagi seperti tadi ya, yang mana PCB-nya rusak begitu ya. Sekarang sudah normal. Habis ini kita coba ya. Oke. Ya, ini karena nggak punya alat yang canggih, pakai obeng biasa, makanya cukup capek ya untuk membautnya ya. Nah, seperti itu. Waduh, ngantuk rek pas ngisi rek. Jadi rotok beliur iki ngisi suara ya. Rotok belakrak kemana-mana, sak seliutan salah kata-kata ini dalam mengisi suara ini ya. Oke, mohon maaf Cak Kus agak batuk ya. Iya, kita pasang dulu baut-bautnya teman-teman ya. Kita pasang dulu, oke.
Jadi untuk menyervis ganti PCB ini cukup cepat banget, apalagi di pembelian online juga sudah banyak yang jual. Kita beli 10, 50, kemudian kalau stick kita yang bermasalah di rumah langsung kita ganti saja ya. Oke, sekarang kita ke servis selanjutnya teman-teman. Setelah nyervis salah satu tombol nggak bisa dipencet, sekarang kita nyervis stick atau nyervis stick berikutnya. Halo ya, ngantuk rek sambil keturun aku ngomong ya, keliru. Oke, setelah kita servis kita cek dulu di tester stick PS3 ya. Kita tes dulu tadi yang nggak bisa itu tombol kotak, apakah sekarang masih bisa. Untuk tombol kotaknya kita lihat aja. Oke, sudah bisa sepertinya untuk tombol kotaknya ya. Iya, wes cukup tester sticknya. Oh, kayaknya Cak Kus masih suka main-main tester stick aja nih. Oke ya, analognya kiri kita naik turunkan, ternyata keras ya. Iya, nah ini dia. Wah, koyoknya ngelambiar aku ngomong apa gimana? Ngantuk cah. Ngantuk pol ya. Waduh, wis sampai ngomongnya gelambiar. Oke, kita tes sticknya sudah oke, tombol-tombolnya juga sudah oke semuanya. Kebetulan casingnya juga baru ini, jadi casing lama tak cepot, kemudian tak coba ganti casing baru gitu ya. Ya, ini ada apa lagi nih? Ya. Gara-gara ngantuk pol ini, jadi belehar ngomongnya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini dia stick kedua dimana analognya yang rusak nih dari Cak Kus ya. Analognya rusak, iya, karena nggak mau ke kamar, aku tetap di ruang tamu ya untuk nyervis sticknya begitu. Mohon maaf kalau ada omongan yang kurang berkenan di Telkom ya. Di Telkom. Wis rek, aduh, ngantuk aku rek. Ya, wis ngomongnya keliru gini si suara sampai keliru ya. Keliru. Tapi ya sebaiknya atau sebenarnya enak ngisi suara jam segini tuh karena sepi ya. Sudah pada tidur, sudah nggak ada anak-anak rame, makanya kalau jam segini ngisi suara tuh enak banget ya. Oke, sudah kita coba buka untuk casingnya. Nah, ini dia. Cak Kus masih mencoba membuka dan ternyata memang capek untuk satu tangan itu muter-muter di dalam itu ya. Wah, sampai keturun isi suara aku kira. Oke, sudah kita buka sticknya ini. Iya, ada beberapa hal yang terlepas. Oke, iya, jadi sudah kita pindah untuk stick yang lama ini, sudah kita pindah ke stick yang baru gitu ya. Ya. Oke, kita lepas semuanya, ini baterai kita lepas, cas juga kita akan lepas ya, charger HP itu. Nah, itu akan kita lepas. Iya, kita lepas semuanya, kemudian nanti menggali seberapa jauh apa ini ya. Aduh, sampai keturun aku rek, sorry ya, kok ngomongnya agak nyambung gitu ya. Malam ini jam 1 dini hari sudah ini Cak Kus ngantuk pol ya, tapi harus ngisi suara dulu. Oke, kita siapkan alat-alat untuk penyaudaraan ya. Iya, kalau untuk ke sanyo sudah nggak bermasalah ya. Mungkin apa ini ngomongnya Cak Kus ngantuk rek, keliru ngomongnya ya. Oke. Ini kita buka dulu. Nah, ini kita buka dulu ya. Kita buka dulu ini trimpot-trimpotnya kita buka dulu sebelum kita mengganti analog ya. Nah, itu kamu lihat 3 trimpotnya coba aku bongkar ya. Ya, 3 trimpot dari stick yang mau aku ganti analog ini loh rek. Iya, trimpot kaki 3 maksudnya. Ini lagi aku bongkar. Oke. Nah, kita buka dulu sekuat-kuatnya. Iya.
Setelah tutup analog terbuka, kemudian kita akan pasang PCB sticknya ya, PCB plastiknya kita pasang teman-teman ya. Oke, nah ini Cak Kus karena nggak punya alat, sudah terbiasa pakai jepit kaki, akhirnya kita jepit pakai kaki saja ya. Iya, Cak Kus masih betulin apa namanya, keunikan atau unik-unik atau hal-hal yang kiranya nanti nempel terus bikin rewel di PS3-nya ya. Begini kita berbagi untuk apa namanya, pengisiannya ya, pengisian perlu terutama. Oke ya, ini kita lagi memberi timah tambahan ke PC papannya, soalnya habis ini mau narik gitu ya. Takutnya kalau tenol bawaannya terlalu keras gitu loh, makanya kita perlu untuk ini ya, begitu ya. Was balik-balik keturun rek jam 1 rek. Iki videonya tuh, videonya cukup panjang ini ya. Oke, Cak Kus masih melepas rimpot-rimpot yang melekat di board stick ini ya. Oke. Nah ini hari-harinya sudah keluar. Iya. Yang jelas jangan ditiru ya untuk cara nyervis. Iya, jangan ditiru seperti ini ya. Iya. Oke, ini ku lanjut pagi hari untuk mengisi suara karena tadi malam sudah melehar-melehar ngomongnya ya. Oke, ini kita lagi mau ngelepas yang namanya trimpot yang ada di boardnya ya. Ya, kebetulan ini tadi sudah tak kasih timah tambahan. Kemudian coba kita lepas karena tenolnya keras banget ini. Jadi ada jenis tenol yang sangat keras ya, tenol bawaan dari sticknya ya. Ada juga yang enggak, yang lunak-lunak aja begitu ya. Jadi ini tenol yang sedikit agak warna hitam, kita kasih timah tambahan, kemudian kita panasi dengan solder biar cepet gampang jatuh gitu ya ketika dipanasi. Dan ini kita ngelepas analognya, jadi tenol-tenolnya kita lepas dulu dua-duanya, kemudian baru analognya yang kita lepas ya, begitu biar enggak menyulitkan untuk ngelepasnya begitu ya. Selanjutnya kita bakal sedot timahnya teman-teman ya, yang tersisa di board. Nah ini kita sedot, jadi nyedotnya belakangan ya, setelah trimpot kemudian analog sudah kita lepas. Jadi jangan lupa trimpot-trimpotnya dulu dilepas ya, jangan analognya, tapi trimpot-trimpotnya kanan kiri dilepas dulu, setelah itu baru analognya dilepas pelan-pelan saja ya, jangan dipaksa dioklek-oklek, nanti malah jalurnya putus atau malah jebol ya. Jadi kita ngelepas itu harus dipanasi pelan-pelan, dipanasi pelan-pelan sambil kita tarik pelan-pelan, jangan dioklek-oklek ya, digoyang-goyang, jangan seperti itu, nanti pecah jalurnya, jebol, nggak bisa dipakai PCB papannya begitu. Nah ini kita karena tenolnya hitam cukup kuat untuk disedot pakai penyedot timah, maka harus kita kasih apa namanya, timah-timah tambahan supaya bersih ketika penyedotannya begitu. Iya. Nah ini caranya seperti ini. Kadang memang ada yang tenolnya ya biasa aja, putih biasa, jadi sangat mudah untuk disedot. Kebetulan ini jenis tenol yang cukup keras ya, jadi ya harus kita kasih tambahan supaya cepat meleleh. Nah ini dia. Tentunya ini butuh pengalaman jam terbang teman-teman ya, harus sabar kalau nyervis stick ini, terutama stick OP ya, ataupun stick yang lain juga harus sabar ya. Ketika melepas analog, pas proses pelepasan seperti ini harus pelan-pelan, jangan ditarik-tarik, jangan digoyang-goyang. Jadi kamu panasi aja, pastikan timah tambahannya itu cukup banyak, jadi ketika dipanasi nanti akan kita tarik pelan-pelan, akan mudah lepas begitu ya. Oke, ini proses pencabutan tenol ya agak sedikit susah karena tenolnya warna hitam ya, agak hitam, jadi keras banget.
harus kita kasih timah-timah tambahan, kita panasi kemudian kita cabut untuk apa namanya, mencabut tenolnya ya, menyedot tenolnya begitu. Ya inilah cara Cak Kus ya, memang seperti ini, nggak pernah pakai penjepit yang beli itu. Jadi Cak Kus sukanya pakai jempol kaki begini ya, dan itu memang dari dulu sekali. Dari zaman dulu sebelum ada alat penjepit ya, Cak Kus sudah terbiasa seperti ini, makanya ya nggak enak kalau nggak seperti ini ya. Ya nggak beli juga alatnya penjepit itu. Lebih nyaman seperti ini, enak aja ya, kayak nyetir mobil gitu loh. Aku kalau nyetir mobil tuh nggak bisa pakai sandal, nggak bisa pakai sepatu, karena nggak bisa ngerasain pedal gitu loh ya. Kalau nginjek tuh nggak kerasa, nggak enak gitu loh. Jadi lebih enak nyeker. Jadi kalau pas nyetir mobil itu selalu Cak Kus nyeker men ya, itu sebabnya nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah pakai sandal, karena kalau nginjek pedal ataupun rem itu terasa gitu ya, seberapa dalamnya, seberapa ini, lebih terasa aja, bisa mengontrol itu lebih enak. Kalau pakai sepatu atau sandal kayak nggak enak gitu loh, kayak nggak kerasa gitu nginjek pedal gitu ya. Oke, iya Cak Kus masih terus berusaha. Kebetulan ini memang nggak tak cut videonya, jadi langsung aja supaya Cak Kus tahu seberapa lama nyervis ganti analog. Biasanya lebih cepat dari ini, karena ini kesulitan di tenolnya yang cukup keras, jadi agak lama ya. Biasanya lebih cepat dari ini ya. Jadi aku pengen tahu durasi nyervis analog itu seberapa lama, sama PCB tadi ya. Ternyata kurang lebih hampir setengah jam ya. Nyervis 2 setik ini kurang lebih setengah jam. Begitu ya. Harusnya lebih cepat ya, harusnya sih lebih cepat. Tadi yang agak lama itu sambil kita modif tutup analognya ya, kita sambil modif tutup analognya. Kemudian yang ini juga karena tenolnya hitam agak keras, makanya jadinya agak lama. Oke, ini sudah tak ambilkan analog pengganti. Kebetulan Cak Kus punya apa namanya, punya spare part yang cukup banyak. Jadi kalau ada kasus ganti analog ya cepat-cepat aja langsung kita ganti begitu ya. Ya ini dia apa namanya, analog yang akan kita gantikan ke boardnya teman-teman ya. Kita cari-cari lubangnya. Nah kadang memang nggak bisa langsung celak masuk karena ada miring-miringnya ya, ada yang miring, jadi harus kita pasin. Ya ada yang pasin ya, kita tekan sudah pas. Oke sudah pas ya, iya. Nah sudah, kemudian kita tekuk ya, jadi kaki-kakinya kita tekuk supaya lebih kuat aja ya. Kaki-kaki yang enggak disolder, yang disolder jangan ditekuk ya, yang disolder usahakan jangan ditekuk, tapi kaki-kaki yang enggak disolder aja kita tekuk begitu ya. Nah itu dia, kita jepit lagi setelah kita tekuk-tekuk. Nah bagian yang akan kita solder ini enggak kita tekuk teman-teman ya, jadi tetap berdiri kaki-kakinya. Oke, untuk menyolder gini ya gampang-gampang aja. Kalau yang sudah terlatih mah enak-enak aja ya. Kalau yang baru belajar slow slow aja, latihan terus ya. Oke, Cak Kus dulu juga nggak pernah ngeluh ya, jadi selalu kepingin belajar dulu itu, terutama nyervis stick, karena kalau dipakai rental setiap saat itu bisa langsung rusak ya. Masa kita lari-lari ke servisan terus ya begitu. Tapi kalau kalian memang nggak bisa nyervis terus lari-lari ya nggak apa-apa juga. Begitu ya. Oke, ini kita masih proses menyolder. Pokoknya jangan sampai nempel, asal jalurnya nggak jebol, terus juga nggak ada yang nempel gitu, langsung sukses biasanya. Ketika kita tester stick langsung oke, begitu, nggak ada error-errornya lagi begitu. Iya ya, gampang pokoknya ya, gampang buat yang sudah pernah ngerjain, yang sudah cukup berpengalaman ya. Tapi kalau buat yang baru-baru ya pasti akan agak sedikit butuh proses belajar bagaimana mengganti analog seperti ini ya. Tutorial ganti analog sudah Cak Kus berikan ya beberapa tahun yang lalu, mungkin ya setahun yang lalu mungkin sudah tak bikinin tutorial bagaimana cara ganti analog
versinya Cak Kus ya, caranya Cak Kus itu seperti apa. Iya, beda cara tapi hasilnya yang penting sama ya, hasilnya yang penting sukses, yang penting analognya normal begitu, terus kuat, nggak mudah jebol lagi begitu ya. Nah itu dia, sudah selesai, gampang aja, tinggal kita rakit kerangka atau casing-casingnya, tinggal pasang saja ya. Oke, mudah kan, gampang banget. Iya, oke. Setelah itu untuk meyakinkan bahwa analognya akan normal ketika dipakai, ya kita sebaiknya pakai tester stick ya, biar tidak ada dusta di antara kita begitu ya. Nanti kalau nggak di tester terus ada masalah, nah, itu kan nggak enak juga nanti jadinya. Nah ini kita tester stick untuk meyakinkan bahwa sticknya sudah benar-benar fix, benar-benar sudah selesai di servis, sudah oke, tinggal pakai aja. Nah tuh ya, sudah nggak trouble, sudah oke. Oke teman-teman, segitu aja vlog kita untuk kali ini ya, nyervis stick ganti PCB dan juga ganti analog. Cak Kus ngucapin makasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.